Kalau sudah malas, muncul jubn, pengecut, takut. Kenapa takut? Karena malas, nggak punya apa-apa, akhirnya takut. Ngelihat orang kaya, takut. Ngelihat pejabat, wedi. Saya nggak pernah takut dengan siapapun. Saya duduk di samping pejabat, saya duduk di tengah mereka. Walaupun saya tidak ada jabatan, walaupun saya bukan orang kaya, saya duduk di tengah mereka. Apa yang membuat Ustadz kuat? Saya yakin mereka itu kan calon mati semua. Saya selalu mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa yang akan KKN. Kalian kalau KKN nanti jangan takut. Kalian berhadapan dengan Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Bupati datang safari Ramadan. Disuruh anak KKN bawa acara. Kepada yang terhormat, Bapak. Kenapa takut? Kalian masa depan, mereka masa lalu. Apa yang kalian takutkan? Saya bilang. Gimana Ustadz bisa berani? Loh, kita ketika di situ kita katakan, kamu, Kadus, Kades, RT, RW, pejabat, bupati, gubernur, kalian semua akan mati dimakan cacing tanah. Tapi jangan diomongin. Jangan nanti adik-adik KKN pasti langsung, ini kamu semua Pak Kades, mati semua. Kata Pak Kades, Satpol PP, tangkap. Jangan menjadi orang yang jubni, pengecut, takut menghadapi. Ada sahabat saya. Jadi waktu kami bertamu ke rumahnya, kita kan karena teman dekat akrab, mohon maaf mungkin ini nggak sopan, adat istiadat kita di Jawa kan sopan. Beda orang Jawa sama Sumatera. Kalau di Sumatera, kalau kita beli barang-barang di pasar, ya biasa aja. Saya beli daun ubi, beli terong. Kalau di Jawa nggak bisa gitu. Sopan dia. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya. Maka kita mesti kenal tradisi ini baik-baik. Kenapa Ustaz Somad ini pakai sarung? Biasa pakai celana. Ini di Surabaya. Tradisi pakai sarung. Tapi walaupun pakai sarung, saya tetap pakai celana. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi didik anak-anak kita jangan mentalnya jatuh karena melihat, apalagi sampai ibu menjadi orang yang jubni, pengecut, takut. Ngelihat tetangga sebelah rantainya besar, pengecut. Padahal imitasi. 2 kali kita kena. Padahal dia pun imitasi juga. Kalau ada tetangga ibu, kawan, sahabat, jamaah yang punya gelang rantai besar, beli yang lebih besar. Kalau nggak tahu tempat jualnya, nanti saya tunjukkan. Ngapain kita mesti takut? Yang kita takut, cemas itu adalah nggak punya bekal menghadap Allah. Yang saya cemaskan itu bukan saya duduk dekat pejabat. Saya nggak takut kalau duduk dekat orang kaya. Yang saya takutkan kalau saya duduk dekat orang kaya yang hartanya dipakai mujahid fisabilillah. Yang saya cemas itu adalah kalau saya duduk dekat Ustadz Lukman karena usianya jauh lebih muda dari saya, tapi jangkauan dakwahnya. Kemarin waktu pulang dari Universitas Muhammadiyah, pas kami buka Universitas Muhammadiyah Malang, pas buka kaca mobil, saya udah mau ngelambai. Yang anak-anak gadis manggil, Ustadz Lukman. Sama saya enggak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Yang keenam, bukhl. Bukhl itu Pak Ustaz, orangnya bakhil, sifatnya bukhl, pelit, bin medit, bin kikir, bin sulit, dan seterusnya. Ini di masjid ini nggak ada yang bakhil. Dari mana Ustaz tahu nggak ada yang bakhil? Kalau jamaah Masjid Sabilul Muttaqin ini bakhil, nggak akan mungkin masjid ini tegak berdiri, cantik, indah, kaligrafinya sampai atap. Itu emas semua itu. Pak Ustadz,
Dalam Quran itu kan bunyi ayatnya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat kikir, bakhil, medit, pelit, dialah orang yang beruntung. Tapi dalam ayat itu kan syuh. Tadi Ustadz sebut bakhil. Kalau begitu ada bakhil, ada syuh. Ya, apa bedanya? Kalau bakhil, uang dia hanya dia untuk dia, nggak boleh untuk orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh, uang dia nggak mau dia makan, yang dia makan uang orang lain. Kira-kira bisa dipahami? Memang sulit paham kalau belum udah makan sahur. Oke, ilustrasi ringannya begini. Misalnya kita jalan bertiga, musafir nih, jalan bertiga mau ke Sumatera. Lalu kemudian mampir di rumah makan. Pas makan, selesai makan kan bayar kan? Nah, panggil, mbak, hitung berapa? Hitung. Kata dia 100.000. Lalu saya keluarkan 25.000. Saya bilang, ini untuk saya. Sampean bayar sendiri. Itu namanya bakhil. Karena uang dia tidak mau kasih ke orang. Ada yang lebih hebat lagi dari dia. Pas giliran ngitung, setilu ya, aku belum. Sebentar ya, saya mau ke belakang arah ngising itu. Jangankan mau bayarin orang, uang dia pun dia tidak mau makan. Dia berusaha supaya rekeningnya utuh. Ini namanya syuh. Dan di Masjid Sabilul Muttaqin ini jamaahnya sudah selamat dari bakhil dan syuh. Amin. Dari bunyi aminnya masih banyak ya. Doakan supaya Ustaz Somad jangan kena penyakit bakhil bin kikir bin syuh bin medit bin pelit bin na'udzubillah. Karena orang kalau sudah bakhil dia nggak akan bayar zakat. Teman saya yang jadi Ustaz Somad ini tausiahnya sampai jam berapa? Sesuai dengan kode etik 600 ml. Tadi saya mulai tausiah jam 5, nanti berhenti pada pukul 6. Walaupun air minumnya 3, tetap 60 menit. Jadi jamaah jangan cemas. Ini ngeliatnya 3, berarti 3 jam. Enggak. Orang kalau sudah bakhil nggak mau bayar zakat, Bapak Ibu. Orang kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kapulaga. Sudah lama Abdul Somad tausiah di masjid ini mikrofonnya 3. Sisi loro, yang satu lagi direparasi. Memang betul-betul meninggalkan kenangan yang indah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari Badan Amil Zakat Nasional melihat dari Bapak rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Ini kelihatannya Bapak sudah masuk dalam yang wajib zakat, Pak. Apa jawab dia? Mohon maaf ya, Dek. Rumah ini utang, mobil ngutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istri saya. Yang lain ngutang. Ternyata orang-orang kaya, walaupun duitnya banyak, tapi kalau dia kena penyakit bakhil, pelit, kikir, tidak akan mau bersodakoh. Kok solawat? Nggak akan mau bersodakoh. Kenapa? Dikuasai oleh pelit. Masya Allah, masuk mic yang ketiga. Udah mulai putus-putus dari suara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul. Yang ketujuh, wadala'id daini, dililit hutang. Dililit utang karena kebutuhan terus bertambah, anak sekolah, keperluan, konsumtif, keinginan, kekhawatiran, ketakutan, tapi malas, akhirnya ngutang. Dulu
Kalau mau ngutang, buka pintu, bawa motor, jalan kaki, ketuk pintu rumah orang, ngomong dulu, ngomong segan, nggak jadi ngutang. Malas jalan, nggak jadi ngutang. Sekarang, di dalam rumah, di dalam kamar, tinggal fotokopi KTP, cair. Ibu, tolong HP-nya dikasih password. Kenapa? Berapa banyak orang tua tiba-tiba kena tagihan. Siapa yang makai? Suaminya enggak, Pak, suaminya baik. Anaknya rupanya tahu password, dia pakai, akhirnya na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari pinjaman online. Na'udzubillah. Bola ini dililit hutang. Ustadz Somad masa nggak pernah ngutang sama sekali, Pak Ustadz, selama Ustadz sekolah di Mesir. Selama di Mesir saya nggak pernah ngutang. Terus makan Ustadz dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar 162 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon untuk makan, tinggal 62 pon, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon disimpan, khawatir mana tahu tiba-tiba sakit perut, pening kepala, persiapan obat mencret. 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang, bukan karena serius belajar, tiket mahal. Setelah pulang, Ustadz gimana beli kendaraan? Memang cukup gaji Ustadz. Ustadz kan PNS sampai 2019. Memang saya pernah minjam, namanya Mbok Bank, pinjaman lunak tanpa bunga. Mak, panas, Mbok. Aku kena cahaya matahari. Jangan sampai wajahku makin hitam. Akhirnya orang tua emak saya melepas gelangnya sama cincinnya. Memang kau dari dulu menyusahkan. Waktu kau mau ke Mesir, ku jual, datang lagi. Sekarang kau pulang dari Mesir, jual lagi. Tapi kau jangan sampai minjam, aku nggak mau kau dililit utang. Jadi pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ustadz yang ceramah belum tentu. Saya nggak ngutang itu karena ibu saya. Datang jamaah bawa duit. Ustadz Somad, ini 50 juta, pakailah untuk ke Dialer, DP beli mobil baru. Karena saya lihat mobil Ustadz nggak layak. Saya bilang, bawalah uang ini. Saya nggak berani makai karena sekarang saya ceramah menggelegar karena saya belum pinjam uang kamu. Kalau saya sudah pinjam, nanti suara saya nggak bisa keras lagi. Akhirnya jamaah maklum dan faham. Maka jangan sampai anak-anak kita dolaidain, dililit utang. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sempat dililit utang, disegerakan lunas dari utang-utang. Banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wa kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kalau sudah ngutang, yang ke-8 pasti ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Ngomongnya nggak bisa lancar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini apa hukumnya? Haram. Kenapa saya lantang ngomong haram? Karena saya nggak minjam uang dia. Coba kalau saya minjam uang dia. Ini apa hukumnya Ustaz? Haram. Susah untuk berfatwa, susah untuk bicara, susah untuk tegas. Kenapa? Karena kita sudah termakan, terpinjam dan lain sebagainya. Doakan supaya Ustaz Somad tidak terlalu banyak keinginan-keinginan. Jangan sampai dia terlalu takut dengan komen-komen ucapan sehingga akhirnya terlilit sampai anak cucu kita semua sampai hari kiamat. Hidupnya yang sederhana, yang biasa, yang normal, yang sehat walafiat, berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Jangan sampai orang yang ngidupkan sepeda motor ngegas, kita yang mencret. Kenapa? Ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Setiap lewat sepeda motor di depan, mules langsung. Kenapa? Disangka debit collect.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat.